Hari berikutnya, aku berada di daerah Leles, Garut. Kali ini, aku akan membantu keluarga Pak Dida untuk mengolah burayot, salah satu makanan tradisional Garut. Namun, aku harus mencacah gula merah ini terlebih dahulu. Gula merah adalah bahan tambahan penting untuk membuat burayot. Gula merah yang akan diolah terdiri dari dua warna. Gula merah yang berwarna terang berasal dari sadapan pertama gula aren. Sedangkan yang berwarna lebih gelap adalah gula merah yang berasal dari nila aren yang telah disadap beberapa kali. Gula merah harus aku cacah supaya nantinya lebih cepat dilebur atau dicairkan. Setelah dicacah, gula merah harus langsung direbus atau dicairkan. Pak, ini gulanya langsung dimasak, Pak? Oh iya, masukin aja. Pemanis dari gula aren ini masih akan ditambahkan dengan gula pasir secukupnya. Juga daun pandan untuk menciptakan rasa harum. Dalam dunia kuliner, selain sebagai pemanis, gula aren juga dapat berfungsi sebagai pengawet yang paling aman. Ini adalah memasak gula merah tahap pertama. Api yang digunakan adalah api besar. Selama proses memasak, aku harus terus mengaduknya supaya cepat mencair. Tak sampai 20 menit, gula telah menjadi cair. Aku harus menyaringnya sehingga kotoran atau gumpalan kotoran dapat dipisahkan dari cairan. Hasilnya adalah cairan gula yang benar-benar bersih. Gula merah yang telah disaring harus dimasak lagi selama 1 jam. Waktu yang cukup lama ini bertujuan mematangkan gula merah pada tingkat maksimal. Selama aku memasak gula merah, Pak Dida pun mempersiapkan tepung beras yang telah digiling sehari sebelumnya. Takaran yang dipersiapkan sesuai dengan kapasitas produksi harian yang dibuat, yaitu sekitar 20 kg. Namun, persiapan tepung ini tidak bisa dilakukan sekaligus. Untuk satu resep, setidaknya harus disiapkan antara 8 hingga 10 kg tepung beras. Udah, Dul? Sudah, Pak? Tuang, sini. Gula merah kemudian aku pindahkan ke panci lain yang telah disiapkan. Barulah kemudian ditambahkan bahan utama, yaitu tepung beras. Proses membuat adonan ini dilakukan saat gula merah masih panas, supaya dihasilkan adonan yang lembut dan sangat elastis. Adonan harus langsung diaduk, jangan sampai cairan gula menjadi dingin. Tahap berikutnya adalah mencetak adonan. Adonan yang telah jadi akan dibentuk menjadi bulatan kecil-kecil, baru kemudian dilempengkan. Mencetak adonan ini harus menggunakan sarung tangan plastik, saking lembutnya adonan. Akan sulit jika tangan tanpa dilapisi plastik, karena malah akan menempel ke jari pencetak. Dari permukaan lempengan, terlihat bahwa adonan ini sangat lembut dan sangat mengkilat. Burayotnya yang udah matang saya bawa ke depan ya. Beginilah cara masak burayot. Lempengan adonan yang telah dicetak dimasukkan ke dalam minyak mendidih satu demi satu. Adonan yang langsung mekar sesaat kemudian langsung diangkat dengan menggunakan bambu runcing. Saat burayot diangkat dari dalam minyak, otomatis akan menggelantung saking lenturnya. Istilahnya dalam bahasa Sunda adalah ngaburayot. Dari proses mengangkat masakan inilah kemudian dijadikan nama makanan. Burayot kemudian ditiriskan di atas wajan yang lain supaya minyaknya turun. Burayot laksana sebuah sarang yang menggantung pada ujung bambu. Proses mengangkat masakan dan meniriskan yang unik ini telah berlangsung sejak zaman kuno dan tidak berubah hingga hari ini. Pemasaran burayot masih berkisar di daerah sekitar Garut saja. Selain menjadi oleh-oleh khas daerah, burayot ikut mengharumkan nama Garut sebagai salah satu pusatnya oleh-oleh tradisional. Burayot dapat disimpan hingga 18 hari. Sangat awet untuk sebuah olahan yang tidak menggunakan pengawet selain gula merah dan gula pasir.